4 jam. Saudara, saya tidak tahu. Bagi saya tidur adalah kenikmatan. Saudara, ketika saya tidur hari Minggu, begitu pulang dari sini saya makan cepat-cepat, saya bilang saya tidur, jangan beribut, karena itu kenikmatan. Tapi orang ada yang tidak suka tidur, tertipu oleh kekayaan, saudara. Hidupnya kejar kekayaan, dan dia kaya, tapi tidak pernah menikmati kekayaannya. Tidak ada waktu bagi dia untuk menikmati kekayaannya. Dia hanya lihat, saya kaya. Dan orang yang ditipu ini, saudara, dia biasanya jauh dari Tuhan, karena dia berpikir kekayaan adalah segalanya. Ya, saya ketemu dengan orang-orang banyak yang tidak suka Tuhan Yesus cepat datang, karena saya punya kekayaan banyak. Saya punya tanah banyak, saya punya sawah banyak. Habis kok bepun tanah banyak, Tuhan Yesus datang terus ke mana? Terus bikin apa? Tidak suka, karena lebih menikmati dunia. Saya baru-baru sharing dengan istri saya. Saya bilang gini, kenapa orang dulu lebih gampang untuk meninggalkan kekayaan daripada orang sekarang? Kalau dulu tuh saudara, biar punya uang banyak, saudara, mall zaman dulu ya kecil-kecil, saudara. Baru mobil apa? Mobilnya begitu-begitu saja. Saudara, kalau punya mobil zaman dulu tidak secanggih sekarang. Nikmatnya beda naik mobil dulu dengan mobil sekarang. Betul gak, saudara? Iya toh. Mobil Kijang zaman dulu itu, saudara, yang Kijang super, itu kelihatan bagus sekali. Kalau saudara bandingkan dengan mobil sekarang, aduh, itu jauh. Ya, kenikmatannya beda. Saudara bayangkan, dulu orang jalan kaki. Saya jalan kaki dari rumah ke sekolah, itu biasa buat orang rote. Sekarang kalau saudara suruh anak saudara, dekat-dekat saja, naik sepeda atau naik motor, sama lah, stop. Karena sudah terbiasa dengan kenikmatan dunia. Zaman sekarang HP, TV, wifi, kenikmatannya beda dengan dulu. Sekarang kenikmatan kekayaan untuk saudara punya uang untuk bisa menikmati kekayaan itu lebih banyak yang bisa dinikmati. Zaman dulu punya uang, tidak banyak yang saudara bisa nikmati. Nah, oleh karena itu sekarang yang membuat orang hidup di dunia ini seakan-akan makin nikmat, saudara. Ya. Kalau saudara punya banyak uang, tinggal di dunia ini nikmat sekali. Enak sekali, fasilitasnya enak sekali, saudara. Saudara bisa beli kursi pijat, saudara-saudara. Dulu saya pernah di Bandara Surabaya itu, saudara. Kalau saya tiap kali lewat Bandara Surabaya, kalau ada delay, ada jejer kursi pijat. Itu yang dipijat dari kepala sampai ujung kaki. Tangan semua diremas-remas, kaki diremas, saudara. Itu pijatnya gitu, bukan hanya belakang, tapi tangan dia press gini, terus dia lepas lagi, press gini. Wih, enak sekali. Saya bilang, kalau saya punya satu begini enak ini. Saya selalu membayangkan punya satu begini enak ini. Tapi harganya saya cek di Bukalapak, di Tokopedia, ada sampai 50 juta kan nanti sewa, saya lebih murah. Sewa mungkin 10.000 kok 15.000 saya lupa. Nah, saudara, ada dua hal yang menipu manusia di akhir zaman, dan ini dipakai oleh antikris, saudara. Hati-hati. Kita ada di akhir zaman, dan sekarang iblis gencar-gencarnya memikat saudara dengan uang, dengan kekayaan, dan dengan kenikmatan dosa. Saya mau katakan, banyak orang yang jatuh. Banyak orang yang tidak siap karena mereka terikat, karena mereka terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan dosa. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan di sini, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memang harus binasa. Ciri-cirinya, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Amin. Orang yang gampang ditipu memang orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran, saudara. Kalau kita mengasihi kebenaran, kita tidak seperti orang-orang yang mudah ditipu. Waktu Tuhan Yesus ditipu di dalam Matius pasal 4, saudara cari di cobaan yang ketiga.
Iblis menawarkan kerajaan dunia ini, saudara, pada Yesus. Lalu Yesus bilang, kau harus menyembah padaku. Ya. Kita ditawarkan oleh iblis, kamu sembah saya kasih kamu kekayaan, kenikmatan dunia. Tapi iblis dilawan dengan firman, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Itu firman Tuhan. Bagi orang yang menerima dan mengasihi kebenaran tidak sulit, saudara. Ya. Saya siap mati sekarang. Kalau Tuhan dengan angkat sekarang. Ini betul. Buat apa hidup lama-lama, saudara? Tidak ada enaknya di dunia ini. Saya tahu apa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Coba kita buka, saudara. Ya, mungkin kita harus baca sedikit supaya kita tahu apa yang disediakan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9, ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, yang Tuhan sediakan itu saudara tidak pernah lihat. Di dalam Wahyu pasal 21, Tuhan menceritakan ada langit dan bumi baru, lalu ada Yerusalem yang turun dari langit. Di situ terjemahannya turun dari sorga. Dalam bahasa aslinya bisa sorga, bisa langit. Itu sama bahasanya. Jadi orang bingung, langit bumi baru itu apa? Yerusalem itu apa? Sorga itu apa? Saudara, sorga di dalam kitab Wahyu diceritakan nanti itu seperti Yerusalem baru, satu kota tanpa malam. Ada lagunya. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Jadi di kota itu Allah berdiam, dan di mana Allah berdiam itu adalah surga. Jadi itu menjadi kediaman Allah, di mana Allah berdiam di tengah-tengah manusia. Kota itu terbuat dari emas dan batu-batu permata. Luas dari kota itu kira-kira 24.000, bisa kurang, atau sekitar 20.000 kali 20.000 kilo kali 2, dia kotak bentuknya. 20.000 kilo kali 20.000 kilo kali 20.000 kilo. Kotak, kubus. Panjang, lebar, dan tingginya firman Tuhan katakan sama. Dia 12.000 stadia. Satu stadia kira-kira panjangnya 190 meter. Jadi saudara nanti kali sendiri benar atau tidak, ya. 190 atau dikatakan bisa 200 meter. Jadi kalau 200 meter berarti 24.000. Kalau 190 ya anggaplah 20.000 lah begitu ya. 20.000 kali 20.000 kali 20.000 kilometer. Kira-kira luasnya hampir sama besar dengan benua Australia. Tapi ada tingginya, saudara. Tingginya 20.000. Itu tembok semua, dan tiap tembok itu tingkat 12. Tiap tingkat tingginya kira-kira 190 kilo. Setiap tingginya dikali 12. Tinggi sekali. Tingkat rumah kita nih, gereja kita ini berapa ukurannya dari sini ke sini? 3 meter kan? 4 meter. Tinggi satu tingkat di tembok di surga itu kira-kira 190 sampai 200 kilometer. Berapa itu tingginya sampai ke langit? Dan kota itu turun dari langit, di langit dan bumi yang baru. Jadi nanti saudara masih bisa jalan-jalan di situ. Tapi langit dan bumi baru bukan langit bumi yang sekarang. Firman Tuhan katakan seperti pada waktu penciptaan. Pada waktu penciptaan
manusia ditempatkan di Firdaus, seperti itulah keadaannya, tanpa dosa, sehingga langit bumi yang sekarang ini sudah hancur oleh dosa. Ya, semuanya sudah jelek, saudara. Aslinya tidak begini, saudara. Aslinya tidak rusak begini, tidak hancur begini. Dan firman Tuhan katakan ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan seisinya, lalu Tuhan melihat. Kata melihat itu artinya juga menikmati, bahwa semuanya itu baik. Jadi Tuhan menikmati ciptaannya. Dan anak-anaknya kita juga ikut menikmati ciptaannya. Jadi di surga ada yang bilang, oh Bapak Pendeta, di surga hanya memuji dan menyembah Tuhan. Salah. Di sana pekerjaan utama kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi bukan cuma itu. Di sana ada acara perjamuan kawin anak domba. Artinya di sana ada makan-makan. Kita kan kalau ibadah suka makan-makan, saudara. Saya suka makan-makan. Nanti di surga kita makan-makan juga. Kita menikmati pemandangan juga. Dengan tubuh yang tidak bisa binasa, tidak bisa sakit, dan tidak ada air mata. Di sana hanya ada sukacita. Semua kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, firman Tuhan katakan, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu sudah disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amen. Jangan ditipu dengan kenikmatan dunia. Seolah-olah di dunia ini sudah nikmat segala-galanya. Wih, di surga beta bisa jalan-jalan. Aduh, di surga sampai mall. Itu orang salah persepsi tentang surga. Apa yang saudara lihat di dunia, itu saudara tidak pernah lihat keindahannya lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Lebih daripada yang saudara pernah dengar. Lebih daripada yang saudara pernah lihat. Itu disediakan. Artinya sesuatu yang luar biasa bagus, mulia. Dan itu disediakan bagi saya dan saudara. Jadi jangan sayang dengan dunia ini. Jangan terikat dengan dunia ini. Ini lagunya, tadi pagi saya tanya istri saya teringat itu satu lagu. Gini lagunya, saudara. Dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan Firdaus. Hanya di kaki Tuhanku. Di situ hatiku teduh. Saya mau nyanyi ini, tapi saya bilang itu lagu jadul, orang sudah tahu. Oh ya, kalau itu saya dapat gini. Ada satu lagu yang saya mau kita menyanyikan bersama. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Apa yang tak. Ya, kita bersukacita karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saya undang singan. Ya, sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala buat berjemaah. Apa yang tak pernah dilihat mata, saya serahkan kepada Gembala. Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati,
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ini musik begini asik. Di dalam hati semua disediakannya bagi yang mengasihi Apa yang Dia. tak sekali lagi, ayo goyang. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Merasa ini mereka tidak bisa. Mereka harus mengangkat orang-orang yang terpuji, penuh dengan Roh Kudus, dengan hikmat Tuhan, untuk membantu mereka dalam pelayanan meja, melayani orang-orang miskin, melayani pelayan-pelayan diakonia, melayani orang-orang sakit. Engkau menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya akan baca Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 dan beberapa ayat sampai ayat 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dan pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Saya percaya. Coba kita baca di Kisah 1, Kisah di pasal yang kedua, ayat 41. Cara hidup jemaat yang pertama, Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Amin. Begitu besar jemaat. Saya percaya saudara, gereja ini akan terus diberkati Tuhan. Tahun ini kita akan bangun persediaan uang, kurang lebih saya cek di bendahara sekitar 5-600 juta. Dengan uang itu kita sudah bisa bangun gereja. Amin. Kita persiapkan sehingga jemaat. Saya begini, ini orang Kutempora Rote ini kita. Oscar Park tidak bisa hadir karena dia sedang mengikuti acara keluarga ya Pak. Keluarga suami istri dan orang tua mereka, dan dia tidak hadir, cuma 6 orang saja yang hadir saat ini. Saya akan panggil Bapak Bobi Oina, Bapak Yus Mesang, Bapak Diki Bune,
Bapak Jeffrey Elin, Bapak Petrus Delo, Bapak Charles Lapudo, dan Bapak Oscar Pak. Oscar Pak tidak sempat hadir. Saudara bisa maju berdiri di depan. Kami akan berdoa memberkati saudara menjadi pelayan-pelayan meja di gereja ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari
menyerahkan keenam bapak-bapak ini ke dalam tangan Tuhan. Aku mohon pengurapan Tuhan atas mereka. Aku minta kepenuhan Roh Kudus atas mereka, memenuhi mereka dengan hikmat dan pewahyuan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar mereka jadi teladan, jadi contoh dalam jemaat dan lingkungan di mana mereka berada, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Tuhan dan kerajaannya. Terima kasih Bapak. Mereka akan bertugas sebagai pelayan-pelayan meja untuk semua pelayan diakonia dalam jemaat ini. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan berkat Bapa turun atas keenam bapak-bapak yang hebat ini. Melepaskan berkat Bapa. Ketika kasih seperti kasih-Mu, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ku sembah Ataupun makanan dan minuman yang mampu membawa saudara masuk dalam kekekalan, yang bisa menerima kasih karunia yang luar biasa, penyelamatan, pengampunan dosa, pembenaran,